Presiden Jokowi memberi contoh bahwa inilah output dari revolusi mental itu seperti Kaisang dan Erina Gudono, karena Kaisang dan Erina Gudono ini adalah anaknya dan menantunya. Jadi sekarang bisa juga para pendukung Jokowi atau kita semua bangsa Indonesia ini 80% yang puas dengan kinerja Jokowi itu mengatakan bahwa anak kita adalah Kaisang, Kaisang adalah anak kita. Kesombongan dan angkara murka, para pendusta jadi penguasa negeri. Gerimis menangis diredam bara api, hujan meradang bersimbah air mata. Di balik dinding tempat mereka menari, mayat terkubur, tak ada yang mengenali. Kembali ke masa tirani, menangis dalam gerimis, atau membara dalam api. Air mata telah menjadi darah. Kediaman ini memendamkan amarah, luka dan sakit ini menyimpan dendam. Akan kita wariskan kepada anak cucu, tak akan terlupakan sepanjang sejarah. Cara pandang tentang gaya hidup Indonesia ini yang memang menjadi naluri dasar manusia tetapi diterjemahkan secara sesat. Ini kan seperti sesatnya dari kita semua ketika 10 tahun lalu, ketika kita senang melihat kampanye dari Presiden Jokowi yaitu tentang baju 100.000, sepatu 75.000, di mana-mana di posternya dipasang. Kehidupan yang sederhana, masuk gorong-gorong, turun ke sawah di antara kaki lima, berbagi traktor kepada petani, sertifikat gratis, dan sebagainya dan sebagainya. Lalu kita sendiri yang mengatakan bahwa Jokowi adalah kita adalah Jokowi, Jokowi adalah rakyat, rakyat adalah Jokowi. Lalu setelah itu kita pilih dia menjadi presiden, lalu muncul semacam program gerakan revolusi mental, kerja revolusi mental. Ada tentu kita tidak tahu mental yang dimaksud bagaimana, tapi paling tidak kita semua percaya, kita semua memuji, kita semua menghebatkan itu semua, termasuk ketika ada mobil SMK, ketika ada nawacita, ketika ada segala macam itu. Dan itulah yang banyak kita lakukan sampai hari ini. Ketika 10 tahun hampir berakhir, lalu ada survei yang mengatakan bahwa tingkat kepuasan kinerja Presiden Jokowi mencapai 80%. Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi sampai 80%, yang menandai bahwa masyarakat bangsa ini memang menyukai satu hasil output atau capaian atau semacam program yang dari tadi hidup sederhana dengan baju 100.000, kita adalah Jokowi, Jokowi adalah kita. Barangkali kita memang Presiden Jokowi memberi contoh bahwa inilah output dari revolusi mental itu seperti Kaisang dan Erina Gudono, karena Kaisang dan Erina Gudono ini adalah anaknya dan menantunya. Jadi sekarang bisa juga para pendukung Jokowi atau kita semua bangsa Indonesia ini 80% yang puas dengan kinerja Jokowi itu mengatakan bahwa anak kita adalah Kaisang, Kaisang adalah anak kita. Itu kalau kita itu. Ataukah sesungguhnya kita ini tersesat di dalam perjalanan, seperti sesat dalam menerjemahkan hedonisme tadi, seperti kita sesat dalam menanggapi ketika kita terbuai oleh baju 100.000, gaya hidup
sepatu 75.000 seperti di poster-poster itu. Kita tertipu oleh apa yang namanya revolusi mental, kita tertipu oleh apa yang namanya segala pencitraan itu, atau kita memang berada di dalam satu tatanan budaya yang akhirnya menuju peradaban, bahwa kita adalah orang-orang yang sangat paradok, yang sangat ironis, yang sangat tidak sesuai antara otak kita, mulut kita, dan pemahaman kita terhadap dasar-dasar perilaku hidup kita, mental kita. Jadi produk dari revolusi mental yang dulu digaungkan oleh Presiden Jokowi tercermin atau terbaca outputnya melalui melalui model atau melalui contoh, melalui itu yang diperlihatkan oleh keluarga Jokowi sendiri, oleh dinastinya sendiri, melalui gaya hidup seperti yang dipertunjukkan Kaisang, Erina maupun yang lain-lain itu, tentang jet pribadi, roti 400.000, baju-baju mewah, liburan yang tempat eksklusif, dan juga itulah yang digerakkan melalui aktivitas-aktivitas politik hari ini. Hedon atau hedonisme ada satu aliran gaya hidup yang bertitik tolak dan berburu pada kemewahan, pada kenikmatan, dan pada kesenangan, kira-kira begitulah. Itulah yang dilabelkan atau diuraikan ketika menanggapi apa yang dilakukan oleh Kaisang dan istrinya Erina Gudono mengenai jet pribadi, kue 400.000, roti 400.000, baju-baju mewah, properti dan sebagainya, lalu dikaitkan bahwa ini adalah anak presiden. Ini juga dilakukan oleh saudara-saudara lainnya yang di dalamnya sekarang juga ada pandangan masyarakat mengenai pembentukan dinasti politik gitu ya, keluarga Presiden Jokowi, maka ini menjadi sorotan tajam. Tapi kembali dulu pada hedonisme, sebenarnya hedonisme ini adalah juga tidak seperti itu pengertiannya, karena si pengulas hedonisme itu kata dasarnya ya, dari kata dasarnya kan kalau tidak salah namanya Epikuros atau siapa itu, seorang filsafat Yunani yang hidup 300 sekian tahun sebelum Masehi, itu mengatakan pada ujungnya bahwa kemewahan, kenikmatan, dan kesenangan hidup itu bukan hanya ditandai dari fisikal, dari fisik, materi, dan sebagainya, tetapi ditandai dengan kenyamanan hati yang disebut kebahagiaan, ditandai dengan semacam kenyamanan jiwa. Nah, kenyamanan jiwa ini lebih didapatkan selain memenuhi kebutuhan dalam hidupnya berupa kesenangan-kesenangan duniawi, itu adalah bagaimana memenuhi naluri kejiwaannya untuk tidak mendapat ancaman, bahaya, ketidakseimbangan dan sebagainya di dalam kehidupannya sehari-hari, dan itu ditandai dengan persahabatan. Jadi semakin dia bersahabat dengan lingkungan, dengan alam, apalagi kalau kita bicara politikus, bersahabat dengan rakyat, bersahabat dengan masyarakat, peka terhadap penderitaan orang banyak, sensitif terhadap situasi ekonomi yang sedang sulit, punya tepos liro, punya sopan santun, punya budi pekerti, untuk punya empati atau simpati kepada mereka yang makan roti sehari 1.000 saja belum tentu mampu. Ketika memamerkan hal itu, maka itu akan menimbulkan ketidaknyamanan jiwa. Nah, ketidaknyamanan jiwa ini akan berimbas pada ketidaknyamanan batin juga, meskipun kesombongan kadang-kadang mengingkarinya. Nah, dan sekarang kasus itu jet pribadi dan sebagainya itu sekarang juga menjadi berkembang, kemudian ada bau ketiak, ada gratifikasi, ada dugaan itu korupsi, akan diminta klarifikasi KPK dan sebagainya, meskipun karena ini menyangkut penguasa,
keluarga penguasa, bahkan ketua umum partai, artinya satu kekuatan politik. Ini menyangkut juga warga keluarga dinasti, maka tidak mudah untuk hanya mengklarifikasi, memanggil, apalagi memeriksa keuangannya, apalagi sampai yang memanggil itu tingkat lembaga yang ikonik, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Telah kita alami hidup di masa tirani, penindasan, kesewenang-wenangan, kesombongan dan angkara murka. Para pendusta jadi penguasa negeri. Gerimis menangis diredam bara api, hujan meradang bersimah air mata. Di balik dinding tempat mereka menali, mayat terkubur, tak ada yang mengenali. Kembali ke masa tirani, menangis dalam gerimis, atau membara dalam api. Air mata telah menjadi darah. Kediaman ini memendamkan amarah, luka dan sakit ini menyimpan dendam. Akan kita wariskan kepada anak cucu, tak akan terlupakan sepanjang sejarah. Telah kita alami hidup di masa tirani, penindasan, kesewenang-wenangan. Ku tinggalkan pesan kepadamu anakku, jika esok engkau harus melanjutkan perjuangan. Telah kita alami hidup di masa tirani, penindasan, kesewenang-wenangan, kesombongan dan angkara murka. Para pendusta jadi penguasa negeri. Gerimis menangis diredam bara api, hujan meradang bersimah air mata. Di balik dinding tempat mereka menali, mayat terkubur, tak ada yang mengenali. Kembali ke masa tirani, menangis dalam gerimis, atau membara dalam api. Air mata telah menjadi darah. Telah kita alami hidup di masa tirani, penindasan, kesewenang-wenangan. Ku tinggalkan pesan kepadamu anakku, jika esok engkau harus melanjutkan perjuangan. Kembali ke masa tirani, tak bisa berdiam diri lagi. Jika esok engkau harus melanjutkan perjuangan. Na, 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 na.
cucu tak akan terlupakan sepanjang sejarah.